Hai, perkenalkan, nama saya Yusin Patriana Zakaria. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Padalarang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan ketiga, di LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Kali ini saya akan menampilkan PPL pertama, rencana aksi tentang proses produksi pada kelas 12. Ayo, mari kita saksikan. Selamat siang anak-anakku. Oke. Sebelumnya saya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, sehat ya? Semangat ya? Semangat ya, bisa ya? Oke. Gimana kabarnya? Lumayan. Udah pada makan? Oke. Harus makan dulu, jadi biar kalian selalu fit, menerima pembelajaran Bapak, biar pikirannya fresh ya. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ingin duduknya dirapikan dulu, coba tegak dulu semuanya. Semangat duduknya, kursinya dirapikan dulu semua. Nah, pasang wajah-wajah cerianya, oke. Semangat ya. Oke, semangat dong, harus ya. Oke. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran dahulu dari siswa Bapak hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke, untuk ini kelas 12 ya. Oke, kelas 12. Yang pertama ada Akbar Givan Ganesa. Hadir, oke. Selanjutnya Amalia. Ya. Andini. Bagus. Aska Bayu. Oke, itu semua yang hadir hari ini. Oke, saya harapkan hari ini kalian semua siap menerima pembelajaran Bapak ya. Siap? Siap, oke. Sebelum itu mari kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga hari ini apa yang nanti akan Bapak berikan bisa diterima dan bermanfaat buat kita semua. Dan menjadi bekal ilmu buat kita semua. Boleh dipimpin oleh KM untuk berdoa. Pembelajarannya diberikan kemudahan, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Siap, risalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di hari ini seperti biasanya Bapak akan melanjutkan pembelajaran mengenai KD 3.12, yaitu mengenai proses produksi. Tapi sebelum Bapak melanjutkan tentang proses produksi, agar lebih bersemangat, Bapak ingin sedikit menampilkan video mengenai motivasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi juga buat kalian, biar belajar itu menjadi jauh lebih bersemangat. Oke, mari kita sebentar ya. Bapak ini kan dulu. Kata-kata malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Oke, boleh tepukkan sekali lagi. Nah, dari video motivasi tadi, Bapak harapkan itu menjadikan acuan kita. Karena masih banyak orang yang tidak bisa belajar seperti kita. Masih banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Ketika kita punya kesempatan, maka kita raih, maka kita harus bersemangat untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Sepakat? Oke. Setelah tadi kita menonton, hari ini Bapak langsung kepada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai
proses produksi massal. Nah, udah siap ya? Siap ya? Semangat ya? Oke. Nah. Proses produksi massal. Bisa dilihat. Memahami definisi proses produksi massal, proses produksi suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan dari suatu barang. Di sini kalau kita bicara menciptakan berarti apa? Membuat sesuatu yang baru. Ketika kita membuat yang tidak baru berarti kita melakukan modifikasi dan inovasi. Paham ya? Kemudian jenis produksi ditinjau dari segi keutamaan proses produksi. Nih di sini ada disebutkan bahwa sesuai dengan tujuan didirikan perusahaan bersangkutan jadi merupakan kegiatan yang jadi proses produksi itu merupakan kegiatan inti dari suatu perusahaan. Apalagi kalau dia pabrik besar, membuat produksi itu adalah tulang punggungnya. Kemudian kalau analitik, ya. Proses analitik yaitu proses produksi yang berupa kegiatan memisahkan suatu barang menjadi bermacam-macam barang yang hampir menyerupai bentuk aslinya. Nah, kalau tadi dijelaskan tadi, hampir menyerupai bentuk aslinya, berarti sudah ada produk yang aslinya. Dan ini di sini adalah dia memodifikasi seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian, maksudnya apa pengundirian di sini? Artinya, kenapa? Yang sudah tidak lagi dipergunakan. Nah, produksi tidak digunakan lagi dikarenakan sudah melalui tahapan-tahapan produksi atau sampai pada tahap finish. Terima kasih. Ya. Sampai sini jelas? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dahulu? Jelas? Oke. Setelah kalian mendengar tadi atau Bapak sudah menjelaskan tentang materi proses produksi, maka tugas buat kalian adalah dalam pembelajaran inti ini kali ini adalah membuat suatu desain pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan proses produksi. Nah, sebelumnya karena kalau di pabrik itu kan produknya massal, kalau misalkan kita di sekolah, kita membuat satu produk yang ringan. Nah, tapi sebelum itu, nanti Bapak akan membagi kelompok. Jadi nanti kelompoknya silakan 4 atau sampai 5 orang berdasarkan absen yang sudah ditentukan. Silakan nanti kalian mulai bergabung dengan kelompoknya. Ya, silakan mulai. Silakan cepat. Sudah? Oke. Untuk kelompok saya Bapak anggap dari sini kelompok 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan sekarang Bapak akan membagikan untuk lembar LKPD. Jadi silakan nanti kalian untuk mulai mempelajarinya dan mengisinya. Di situ nanti kalian yang pertama adalah membuat nanti ada bagaimana langkah-langkah pembuatan dalam proyek. Tentu saja masih ingat kalau dalam langkah-langkah sebelum kita pembuatan, setelah kita mengumpulkan data-data, yang penting kita sudah harus tahu dulu apa sih yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Bagi Bapak yang disarankan adalah produk-produk itu yang memiliki bahan bakunya banyak, yang kemudian kalaupun tidak ada harus bisa memiliki alternatif bahan pengganti. Kemudian membuat rancangan kegiatan atau langkah-langkah di mana di sini kalian harus menyusun jadwal kegiatan. Dan satu lagi nih sebagai bahan untuk kalian Bapak menguatkan informasi, menguatkan juga materi. Memilih produk itu satu adalah diusahakan kalaupun produk itu sudah ada, tapi kamu harus benar-benar bagaimana menunjukkan inovasi dan kreativitas. Itu yang penting. Kecuali kamu mampu membuat sesuatu yang benar-benar original. Itu beda cerita. Jelas ya? Jadi
Jadi langkah pertama kamu silakan nanti menyusun buat bahannya, kemudian hari ini kamu kerjakan, kemudian kamu membuat langkah-langkahnya dahulu, kemudian kamu mencari literaturnya, ya. Nanti setelah itu nanti akan Bapak lihat sudah sampai mana. Silakan merumuskan dulu untuk langkah-langkahnya dahulu. Nanti akan Bapak lihat. Silakan. Nah, cari media informasinya dulu apa, baru nanti dibuat, ya. Nanti mau bikin apa saja bisa jadi sama informasinya. Pak, Ya. untuk langkah kegiatannya itu dibuat tabel atau langsung saja? Oke. Ada yang tanya rekannya nih. Untuk langkah kegiatan apakah langsung saja atau harus dibuat tabel? Kira-kira bagusnya bagaimana? Ada yang mau? Langsung saja. Langsung saja. Oke. Kalau misalkan kita membuat langsung untuk beberapa, misalkan tadi saya perusahaan sendiri kita buat dengan langsung mungkin tidak jadi masalah. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin misalkan bukan dari perusahaan kita atau bukan orang yang membuat produk kita, ketika kita tidak membuat tabel maka mereka akan kesulitan untuk membaca atau meminimalkan mempelajari. Oh ini bikin apa? Makanya kenapa yang bagus itu kita harus membuat tabel skema. Minimal kamu membuat sketsa tabel, kemudian nanti baru kita bisa dirapikan dalam proses selanjutnya. Ya, minimal udah ada gambaran. Kata saya sudah gambaran jadwalnya seperti apa. Ya, yuk silakan. Nanti jangan lupa setelah kalian menyusun langkahnya, nanti kalian mewakili tiap satu orang kelompok mewakili untuk minimal memperkenalkan apa yang kamu sudah buat, langkah-langkahnya seperti apa. Nanti kamu bisa obrolkan dan ceritakan. Paham ya? Jelas ya? Oke, nanti boleh tunjuk aja satu orang untuk nanti bagaimana proses ini. Oke, nanti 5 menit lagi kalau sudah selesai, nanti boleh masing-masing kelompok mengemukakan hasil yang sudah dibuat dalam langkah-langkahnya. Jelas ya? Nanti silakan diinikan. Nanti teman yang lainnya silakan juga untuk menanggapi kira-kira bagaimana, ya? Misalkan produk yang dibuatnya seperti apa? Ya. Oke, tanya. Lembar jawaban itu digunakan jikalau misalkan lembar yang masih kurang boleh dipindahkan di sebelahnya. Ya. Kenapa? Kalau sudah pas ya kosongkan saja. Maksudnya itu buat cadangan kalau memang langkahnya banyak ya. Karena kan tiap produk itu berbeda-beda. Mungkin ada yang beberapa langkah, ada yang mungkin juga tidak banyak. Oke, mungkin sambil menunggu sama dua kelompok lagi, silakan untuk kelompok yang sudah ada gambaran, sudah mulai menyusun, silakan boleh mengajukan dulu. Sok, kelompok mana dulu? Sok ini, sok silakan. Nih, berdiri aja. Ya, ini dari kelompok berapa? Tadi, oke 3. Jadi yang lainnya perhatikan ya. Jadi nanti kalau ada ini silakan boleh menanyakan ide-idenya atau bagaimana. Kalau perlu ada menambahkan. Jangan lupa namanya dan kelompoknya. Mohon diperhatikan dan didengarkan. Paham ya? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Tangan dulu. Oke. Bikin apa tadi? Bom blast. Apa? Bom blast. Kira-kira ada yang mau menanggapi nggak? Kira-kira gimana? Ada yang kurang nggak? Kurang jelas? Hah? Kurang jelas? Jelas nggak? Nah, oke. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi bikin bom blast. Bam gelas. Jadi bablas saja. Bam gelas. Kalau tadi diperhatikan, lihat nggak? Tadi yang pertama, suaranya lebih jelas ya, biar kedengaran sama rekan-rekannya. Nah kemudian harus diperjelas lagi, ya. Bom gelas itu jenis apa? Kalian tahu nggak apa bom gelas? Nah boleh tanyakan, boleh nanya silakan. Dari kelompok 4. Apa itu bom gelas? Bom gelas. Yuk, boleh dijelaskan dulu.
jawabannya adalah bamblas itu adalah ternyata vas bunga. Nah, di sini makanya ketika kita memberikan suatu tadi kayak tadi minimal walaupun masih presentasi sederhana, tapi minimal kita memberikan sedikit clue-nya ya. Jangan jadi bertanya apa itu bamblas, jangan-jangan bom plastik kan nggak tahu. Taunya vas bunga yang dibuat dari kaca atau apa ya itu bahannya. Dibuat dari kaca ya. Jadi nggak pakai resin bentuknya. Nggak ya? Oke. Di sini pentingnya kita perlunya tahu hasil perkembangan produk yang kita buat. Jadi kalau nggak laku kenapa? Bisa laku kenapa? Kalau tidak laku berarti kan perlu ada perubahan. Kalau tidak terjadi lagi, pasti minimal kita harus menemukan, pasti ada nanti solusinya. Karena kalau pengusaha itu kan harus gigih ya. Harus gigih, pantang menyerah. Ya. Jadi jangan begitu nggak laku, diem, langsung akhirnya kalau makanan dimakan sendiri, kalau produk dipajang sendiri gitu kan. Betul? Ya kan? Betul nggak? Akhirnya jadi dilihat sama sendiri, dijual tidak. Ya bukan juga produk akhirnya untuk perjualan. Jelas ya? Nah, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya boleh. Beri Neng. Beri Neng. Perkenalkan, nama saya Rangga Ramadhani dari kelompok 6. Ya. Di sini saya akan menanyakan di mana mendapatkan materi tersebut. Oke. Ya, terima kasih. Ya boleh silakan. Jawab sama siapa aja. Ayo. Ya, sok silakan. Nama? Oke. Katanya bisa dibeli di online shop atau di pekarangan rumah. Tapi bukan ngambil di tetangga ya. Awas, hati-hati ya. Nah, mungkin di sini juga ada sedikit pertanyaan dari Bapak. Jenis bahan kering seperti bagaimana? Soalnya kan banyak ya. Batang kering itu apakah padi kering bisa jadi atau ada tanaman yang memang khusus kira-kira? Oke. Aplaus buat kita semua. Nah, dari hasil gambaran tadi, ketika kita menampilkan atau misalkan kita menunjukkan suatu produk yang akan kita buat, kamu lihat iklan di TV, Ya. panjang lama, durasi iklannya. Hah? Sebentar ya? Ya, sebentar. Kalau lama berarti bayarnya lebih mahal. Bukan itu. Bagaimana kita memperkenalkan suatu produk yang kita buat? Yang pertama, bagaimana cara kita memperkenalkan pada mungkin nanti orang-orang yang tidak kita kenal dan kita tidak tahu. Maka di situ harus menyampaikan informasi secara jelas. Intinya ketika kamu menjelaskan atau memperkenalkan, minimal orang gak bertanya ini bikin apa. Kayak tadi kan, daun kering yang bagaimana. Kemudian tadi bum glass. Apa sih bum glass? Ya kan? Orang sekilas nanya bablas. Padahal bum glass. Ternyata bikin vas bunga. Bikin vas bunga. Artinya ketika kita memperkenalkan satu itu kan harus orang nggak kenal tuh jadinya ya saya tahu. Bisa menyampaikan informasi lebih jelas. Agar ketika apa yang kita buat itu, produk tersebut tidak sulit untuk menjualnya. Jadi jangan kita buat, senang saya aja buat. Begitu dijual, kemahalan atau produknya juga tidak menarik atau mungkin menarik tapi orang tidak berminat karena makanya pada saat kita akan menjual, pada saat kita membuat suatu produk, kita perlu memperhatikan segmen pasar. Hati-hati. Ya kan kamu kalau bikin mau dijual kan? Kalau nggak tahu bagaimana? Jadi kita harus tahu dulu siapa yang akan membeli. Siapa calon-calon pembeli kita. Jadi jangan ketika kita membuat juga, bukan asal membuat, bukan asal yang penting ada. Karena tujuan dari sini adalah pertama kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan minimal buat diri kita. Meningkatkan taraf ekonomi untuk kita. Bukan hanya tidak berpikirnya adalah
Bukan tidak boleh kita ingin bekerja, tapi minimal kita bisa maju karena kemampuan kita, hasil inovasi kita. Dengan syarat perlu kerja keras, kesabaran, tawakal, dan berdoa kepada Tuhan yang penting. Itu jangan pernah dilupakan. Paham ya? Dalam pembuatan proyek ini memang tidak mudah. Memerlukan kerjasama tim, memerlukan kekompakan, dan saling membantu. Karena ingat, dari 4-5 orang ini kita tahu, tidak semua bisa, tidak semua mungkin rajin, tidak semua juga pandai, tidak semua juga mampu. Disinilah gunanya kita berkolaborasi, saling membantu, saling membentuk. Di akhir segmen, sebelum penutupan, Bapak mau sedikit menanyakan. Kira-kira dari pelajaran hari ini, apa yang kamu bisa dapat kesimpulannya? Kira-kira apa? Silakan. Atau mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Ebo? Ya, Pak. Saya Ya. ingin bertanya. Boleh. Sebelum saya tutup. Bagaimana jika kita sudah membuat produk, tapi si produk itu tidak diterima dari kalangan masyarakatnya? Iya. Katanya, bagaimana ketika kita sudah membuat produk, tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Boleh? Boleh, Rianto, silakan. Ya. Mungkin dari segi bentuk atau kayak barangkali juga bentuknya harus tambah lagi. Apa sih, Pak? Harus dimodifikasi lagi, terus ya harus diperbaiki lah apa yang salah dari kalian Oke. dari produk tersebut gitu. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi? Intinya begini. Ketika produk kita tidak bisa diterima di pasaran, tentu kan ada masalah ya. Nah, ketika tadi saya bilang, ketika membuat produk yang memang sudah ada di pasaran, apalagi dia memiliki sudah brand, nama, sudah terkenal. Di sini kita harus benar-benar memperhatikan produk yang kita buat. Artinya harga misalkan. Kita harus perhitungkan harga juga kan. Kemudian tadi yang di awal saya bilang, siapa sih yang mau belinya? Saran Bapak adalah kita harus banyak mensurvei di pasaran. Kemudian tadi produk kita kira-kira nanti di sana itu laku nggak nih? Kemudian dengan produk pesaing bagaimana? Masih ingat? Yang kita butuh adalah SWOT itu kan? Apa S yang pertama? Strength. Apa itu? Kekuatan. Kita harus tahu kelebihan dari produk kita. Ya. Yang kedua, W-nya? Weakness. Kelemahannya juga apa? Banyak orang tahu kelebihan tapi nggak tahu kelemahan kan? Nah, kita juga harus tahu. Untuk apa? Menutupi kekurangan dari produk kita dalam hal bersaing dengan yang lain. O-nya? Opportunity. Ketika ada kesempatan, di mana ada saat, ayo kita raih. Peluang kita ambil. Yang penting aksi dulu. Masalah yang lain menjadi bahan evaluasi. Betul? Kemudian, lanjut apa? T. Apa T-nya? Treat. Ancaman. Nah tadi, ketika produk kita sama dengan produk-produk yang lain, maka kita perlu adanya penguatan. Apakah dalam hal harga, mungkin lebih murah, kualitas, atau bentuk lebih inovatif, menarik. Bukan ada saja dari itu mungkin warna, model. Nah, untuk apa? Kita dapat bersaing dengan produk-produk yang memang sudah ada. Oke. Jelas sampai sini? Jelas? Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Dan
untuk pertemuan selanjutnya Bapak nanti akan lebih tentang proses produksi, dan kalian juga sudah membuat dan nanti mulai membuat PowerPoint-nya. Nanti kalian presentasi akan seperti apa, karena nanti akan kelihatan kalau berbentuk gambar kan. Oke, sebelum tutup ada Bapak pertanyaan dari Bapak. Kira-kira tentang proses produksi ini bisa diterima? Paham nggak? Bener, paham nggak? Nah, jelas nggak Bapak menerangkan? Kecepatan nggak? Oke, mudah-mudahan dari hati yang lubuk yang paling dalam bisa diterima, dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat kita semua. Karena kurang lebihnya punya Allah. Kita hanya berikhtiar. Jelas ya? Jelas? Tetap semangat. Tetap menyongsong hari esok lebih baik lagi. Oke, sebelum ditutup, kesimpulan dari Bapak dari pelajaran ini adalah dalam proses produksi memang memerlukan banyak upaya dan pengorbanan. Resiko. Ketika kita akan menuju arah yang jauh lebih baik, maka resiko itu perlu akan kita raih juga. Tapi yang bijak adalah bagaimana kita menyelami dalamnya resiko. Hadapi, selami, temukan, raih, dan buat yang terbaik. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertemuan yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam sehat dan lindung Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya ditutup seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan minimal menjadi bekal buat kita nanti di masa depan. Ya. Boleh dipimpin oleh KM untuk mendoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai, selesai. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa proyeknya tetap dikerjakan. Kemudian kalau ada kendala, silakan langsung tanyakan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, dan tetap selalu sehat. Ya. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan? Saya harap video tersebut bisa menjadikan pelajaran dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.